بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله عز وجل، تحية دار السلام، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون، ولقد أوصانا ربنا بتقواه فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Yang sama-sama kita muliakan para guru kita, para kiai, para habib, para ustadz, para hujjaj, semoga senantiasa diberikan kesehatan, penjagaan usia, kesehatan dan kemudahan segala urusan, sehingga kita bisa mengambil banyak ibrah dari beliau, mau'izah dan ilmu. Yang kita hormati Bapak Ketua DKM beserta jajaran, Sohibul Wilayah, Ketua RT RW, mudah-mudahan dimudahkan segala urusan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah, semoga segala urusan kita dimudahkan, dilancarkan, diberkahi. Yang sakit diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, kesabaran atas musibah yang menimpanya. Yang punya usaha, usahanya lancar, berkah, ya, manfaat bagi ummah. Yang masih menjadi pegawai, karyawan, mudah-mudahan langgeng, gajinya berkah, ya. Yang belum punya rumah segera punya rumah, yang sudah punya rumah segera nambah, yang belum punya mobil segera punya mobil, yang sudah punya nambah, yang pensiun, oh ya, berkah. Ya. Ya. Yang belum punya motor segera punya motor, yang sudah punya nambah, ya. Yang belum punya sepeda segera punya sepeda, yang sudah punya nambah, ya. Yang belum menikah segera menikah, yang sudah menikah segera punya anak, udah punya anak kan, ya. Ya, sudah menikah segera punya anak. Yang sudah punya anak mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh solehah. Ya. Semoga segala dosa kita diampuni oleh Allah, ya, amal soleh kita diterima, ya, dan semua doa hajat kita
baik yang terucap maupun yang belum terucap pun dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan syukur, alhamdulillah, segala puji yang berhak menerima hanya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dibangkitkan dari peraduan kita dalam keadaan sehat wal afiyah. Ringan langkah kita menuju masjid. Walaupun gelap gulita terasa, dingin merasuk, tapi kita meninggalkan kenikmatan itu semua sebagai bentuk syukur kita kepada Allah karena hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup. Ya, alhamdulillah. Beberapa waktu yang lalu mungkin ada saudara, tetangga, teman, kerabat kita yang sudah dipanggil duluan oleh Allah. Artinya jatah usianya sudah selesai. Ya, kesempatan untuk beramal soleh pun sudah enggak ada. Maka kesyukuran kita pun bertambah mengingat itu semua. Artinya Allah masih berikan kita penangguhan atas dosa-dosa khilaf yang kita lakukan. Allah masih berikan kita peluang untuk mengambil, memperbanyak bekal kita menuju akhirat. Ya, maka kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, usia kita panjang, ketaatan kita pun bertambah. Ya. Jangan sampai pendek usia kita, ya, maksiat pun banyak. Karena Nabi sudah mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah yang mereka punya umur panjang tapi soleh perbuatannya. Ya, berarti pengertian kebaliknya adalah yang paling tidak bagus itu adalah man qasura umruhu, ya, wa talaha amaluhu, ya kan? Manusia yang buruk itu adalah yang sudah pendek usianya, toleh juga, ya. Maksudnya toleh apa ya? Kebalikan soleh, toleh kanan, toleh kiri, lihat bening-bening, nabrak tiang listrik, gitu kan? Oke. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu salawat serta salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswah qudwah hasanah bagi kita semua, teladan dan panutan kita, manusia mulia yang kita harapkan syafaat beliau kelak pada hari kiamat, yang mungkin, ya, amal-amal kita tidak akan sebanding dengan apa yang kita dapatkan dari rahmat Allah berupa surga, ya, atau mungkin kemaksiatan kita lebih banyak, ya, dari amal soleh kita yang jauh bisa menggiring kita ke surganya Allah. Tapi karena kasih sayangnya baginda Nabi, mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di majlis yang mulia ini, ya, saya ingin berpesan kita semua ini, kita umat Muhammad ini salah satu kelebihannya, ya, dalam sebuah kitab Ka'abul Akhbar disebutkan oleh Imam Qatadah bahwa u'tiyat hadhil ummah, kata beliau, umat ini diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala salasan, ada 3 macam. Ya, lam tu'tahunna ummatun qablahum illa nabi. Ya, belum pernah diberikan kelebihan anugerah ini kepada umat sebelum umat ini kecuali bagi seorang nabi. Ya, apa itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah?
ya, yaitu ayat yang diturunkan oleh Allah. Wa qala li hadhil ummah, Allah berfirman kepada umat ini, ud'uni astajib lakum. Mohonlah kalian, mintalah kalian, maka aku pasti mengabulkan permohonan kalian. Nah, ini enggak pernah diberikan kepada umat sebelum kita kecuali kepada seorang nabi. Ya. Maka betapa kasih sayangnya Allah terhadap umat ini luar biasa. Ya. Salah satunya Allah Maha tahu kita ini lemah-lemah, ya, pendek-pendek usianya, maka Allah berikan anugerah berdoa. Ya. Maka kalau dalam sebuah hadis disebutkan ad-du'a usilahul mu'min, itu benar. Doa itu adalah senjatanya kaum mukmin. Ya, walaupun ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Tapi banyak hadis yang menguatkan hadis ini. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi pernah mengatakan, ya, la yaruddul qadara illa du'a, ya, wa la yutilu fil umri illa al bir. Tidak ada yang bisa menolak takdir itu kecuali doa, kata sabda Nabi. Dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali berbuat baik, ya, berbakti, gitu ya. Jadi kalau kita bakti kepada orang tua kita, taat sama Allah Subhanahu wa taala, keberkahan akan selalu datang. Ya, itu yang membuat kita panjang usia. Nah, ketika bahagia terus kita kan rahmat Allah datang, kita bersyukur kepada Allah, apapun yang kita punya, mau banyak mau sedikit kita syukuri. Ya, itu yang membuat kita bahagia. Kebahagiaan ini yang membuat umur kita panjang, ya kan? Kalau stres mulu, kayak cepat itu diambil malaikat ya. Betul apa benar ini? Jadi jauhinlah ya. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya berdoa. Kembali kita ke laptop. Jangan panjang-panjang mukadimahnya, Ustaz. Ini materi banyak nih. Gitu. Baik, terakhir jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk kepada pembahasan hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Ya, hijrahnya baginda Nabi ke Madinah. Dan kita sudah disebutkan kemarin kronologinya bagaimana yang apa yang dilakukan oleh keluarganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, gitu ya. Ini kita lanjutkan, wa kana qad ja'ala musyriku Makkah. Ya. Dan sungguh orang-orang kafir musyrik Makkah sudah bikin sayembara, Pak. Ya. Likulli man ata bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin radhiyallahu anhu, bagi siapa saja yang bisa membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, ya, hidup maupun mati, ya, dia tukullim minhuma, ya, setiap orang itu akan diberikan diatnya. Diatnya itu Pak 100 ekor unta. Ya. Rasulullah 100 ekor unta, Abu Bakar 100 ekor unta, berarti 200 ekor unta. Coba bayangin, 1 ekor unta berapa juta? Ya. 1 ekor unta katakanlah paling murah 20 juta. Saya nggak tahu harga unta nih Pak ya. 20 juta. Ya. Kalau 100 jadi berapa tuh Pak? Waduh, lemot juga saya ngitung-ngitungin. 200 juta ya? Bener ya? Iya, 100, 2 miliar kali. Iya. Iya, udah. 20 juta kali 100 ya 2 miliar, bener. Berarti kalau 2 orang 2 miliar. Masya Allah, pernah lihat duit 2 miliar? Kagak pernah, ya kan? Sama, saya juga nggak pernah. Tapi saya punya tetangga dulu di perumahan, seorang
direktur Mandiri. Beliau cerita, Ustaz, saya pernah tidur di atas duit ya 10 miliar. Wah, saya bilang 10 miliar Pak? Iya. Gimana Pak? Satu ruangan ya kita ini penuh semuanya sama duit Pak Ustaz. Waduh, begitu Pak. Baru-baru ini Pak Prabowo, Pak Purba ngambil kembalian korupsi ya? Berapa itu? 13 triliun apa? Diperlihatkan itu kan, jajaran duit itu. Masya Allah ya. Kita lihat di media sosial dong Pak. Ya. Banyak amit, Masya Allah. Itu sekecil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Iman kita ini dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Ya. Sehingga orang-orang kafir itu kalau mereka meninggal dalam kekafiran, minta tebusan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Allah? Ya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala minhum min ahadin mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Sungguh orang kafir itu dan mati dalam kekufuran, kalau seandainya mereka nebus dirinya ya untuk menebus kekafiran itu di hadapan Allah, walaupun dengan sepenuh bumi ini emas, nggak bakalan diterima. Coba tuh, iman itu segitu harganya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mahal apa? Murah Pak? La ilaha illallah, mahal Pak. Kita aja kalau dikasih 1 kilogram emas sekarang kayaknya bahagia banget ya. Ada dulu Mas, gram? Nggak ada Mas, nggak ada ya. Oke, gitu ya. Itu dia, ya, satu kepala itu 100 ekor unta. Wa dzata yaumin, nah pada suatu saat, bainama kana jama'atun min Bani Mudlaj fi majlisin lahum, ya. Ketika berkumpul, ya, di majlisnya Bani Mudlaj, wa bainahum Suraqah bin Ja'shim, ya, ada yang mengatakan Ju'sham, ya, ada di antara mereka Suraqah bin Ju'sham, ada yang mengatakan Ja'shim, Ju'sham, sama aja bacanya. Idh aqbala ilaihim rajulun minhum, ketika salah seorang laki-laki di antara mereka pun akhirnya maju. Faqala, maka dia mengatakan, inni qad ra'aitu anifan aswidatan bis sahil, ya, tadi aku melihat, ya, ada bekas bakaran, ya, sana di pinggir laut. Arahuma Muhammadan wa ashabahu, saya kira itu Muhammad dan temannya dan sahabatnya, ya. Fa'arafa Suraqah nabhum, ya, maka seketika Suraqah itu langsung instingnya main, benar kayaknya ini, ya, ya. Walakinnahu arada an yuthniya azma ghairihi 'an talab, tapi diam-diam, ya, dia menyembunyikan keinginannya untuk mengajukan diri, gitu ya, saya yang datang gitu. Faqalalah innaka qad ra'aita fulanan wa fulanan, ya, kayaknya kamu salah lihat kali, itu orang lain, fulan bin fulan kali, fulan dan fulan. Inqaliqu bi'ayunina yabtaguna dhalatan lahum, ya, ayo kita lihat barang-barang, ya, mungkin itu hanya orang sesat doang atau tersesat doang. Tsumma labitha fil majlis sa'ah, lalu mereka masih duduk-duduk di majlis itu. Wa qama faraqiba farasahu, ya, setelah itu Suraqahnya langsung mengambil peralatannya, mengambil kudanya, ya, hatta dana minar rasul, lalu dia benar mendekati Rasul, ya. Fa'atharat bihi farsahu
fakharra anha. Ketika kuda ini ya mau dekat, ya artinya sampai menyentuh Nabi, seketika kuda ini langsung tersungkur. Setiap kali dekat begitu aja, gitu ya. Fa'atharat fihi farasu fakharra anha. Setiap kali dekat tersungkur aja kudanya. Setiap kali dekat tersungkur begitu. Summa raqiba saniyah wa sara hatta sara yasma' qira'atan nabi. Ya. Kemudian dia kembali menunggangi kudanya, jalan lagi mendekati baginda Nabi sampai terdengar Rasulullah SAW membaca ayat wa huwa la yaltafit. Ya, beliau enggak menoleh. Ya. Nabi tahulah di belakang beliau, tapi sambil baca Quran, beliau tenang aja. Ya. Nah, ada yang di belakang ngejar-kejar kita gitu. Lihat tenang. Seolah nggak ada orang. Nah, wa Abu Bakar yakthurul iltifat. Sebaliknya, sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala melihat ada di belakang, waduh, kejar kita nih. Kejar kita nih. Beda orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, ketenangannya beda ya. Dalam artian beliau tahu lah gitu. Gitu ya. Nah, Abu Bakar kan enggak mendapatkan apa yang dirasakan baginda Nabi. Pantas kalau beliau khawatir, wah kejar kita nih. Tapi baginda Nabi SAW sambil baca Al-Quran tenang aja. Ya, menoleh kagak, melihat kagak. Ya. Kemudian fasakhat qa'imata farasihin suraqah fil ard. Ya. Hatta balaghat ar-rukbatain. Ya. Apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fasakhat qa'imata farasa suraqah fil ard. Ya. Ketika kuda itu sudah tersungkur di situ di bumi, hatta balaghat al-rukbatain. Ya, menyentuh kedua lututnya itu. Fakharra anha thumma jazaraha hatta nahadat. Ya, begitu tersungkur lagi dibentak lagi kudanya. Ya, sama Suraqah. Ayo, bangun, bangkit gitu. Ya. Falam taqat tukhriju yadaiha hatta satha li atharihima ghibar. Ya. Terus saja dipaksa, tapi nggak bisa berdiri kuda ini. Ya. Sampai membumbung tinggi ya debu-debu di sekitarnya itu. Ya. Mithla dukhan, ya. Sampai seperti kabut gitu. Ya, saking banyaknya. Fa'alima Suraqah annahu mamnu'un an Rasulillah. Ya. Jadi begitu Nabi SAW dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu didekati oleh musuh itu ya, ada aja penghalang. Ya, mau mendekati jatuhlah dari kudanya, tersungkurlah begitu ya. Mau dekat-dekat lagi ya, tersungkurlah begitu. Sampai akhirnya ya tiba-tiba apa namanya? Debu gitu banyak. Nah, disitulah Suraqah tahu bahwa annahu mamnu'un, dia itu dilarang ya, tercegat ya untuk menangkap baginda Nabi ya. Wa dakhiluhu ra'bun 'adzim ya. Itu yang membuatnya tiba-tiba takut luar biasa. Allah rasuki hatinya dengan rasa takut yang luar biasa. Dalam riwayat lain kan beda ya. Suraqah ini sudah mendekati baginda Nabi ya. Baginda Nabi lagi duduk, Suraqah dengan pongahnya berdiri sambil ngayunin pedang. Ayo Muhammad, siapa sekarang yang akan menyelamatkanmu? Ya. Dalam riwayat yang lainnya. Maka dengan tenangnya Nabi mengatakan, Allah yang menyelamatkan saya, Allah yang menjaga saya, Allah. Seketika Suraqah ini yang begitu gagah, genggam pedang, bergetar seluruh badannya.
ketika Nabi mengatakan Allah yang jaga, gitu ya. Jatuhlah pedang itu. Nabi pun mengambil pedang itu. Ditanya balik, Suraqah, sekarang pedang ini saya yang pegang. Siapa menyelamatkanmu? Ah, kagak ada. Kalau bukan belas kasihmu ya Muhammad. Ya, oke kalau gitu. Saya maafin. Tapi ingat, jangan bilang saya lewat sini. Gitu dalam riwayat yang lain. Ya, kalau di sini disebutkan, ya, Suraqah nggak akan pernah bisa nyentuh bagian dari Nabi SAW, ya, sampai akhirnya Allah merasuki hatinya dengan rasa takut yang luar biasa, ya. Taib, fanadahuma bil aman, ya, maka dia pun memanggil baginda Nabi dan Abu Bakar, ya Muhammad, ya Abu Bakar, berhenti, gitu, dipanggil gitu. Fawaqafa alaihi salatu wassalam wa man ma'ahu hatta wasala ilaihim. Ya. Maka baginda Nabi pun berhenti. Ya. Baginda Nabi berhenti, Abu Bakar pun berhenti sampai menemui Suraqah ini. Fa'tadzara ilaihi wa sa'alahu an yastaghfirullah. Maka Suraqah ini langsung mohon maaf kepada baginda Nabi, ya, dan memintanya untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma arada alaihima, ya, wassalama wa man ma'ahu, apa? Tsumma arada alaihima az-zat wal mata'. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Suraqah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia menawarkan, ya, bekal, ya, kepada baginda Nabi. Tapi apa kata baginda Nabi? Faqala lah la hajata lana, kami enggak butuh, ya, walakin amma annal khabar, yang kami butuhkan kamu jangan bilang, ya, kami lewat sini, ya, itu aja baginda Nabi mintanya, ya. Maka apa kata jawaban Suraqah? Faqala kufitum, kalau gitu kalian aman, ya, kalian aman. Nah, itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa ada Suraqah adrajahu ila Makkah. Maka Suraqah langsung memacu kudanya ke Mekah. Ya. Wa huwa yusarrifu anzaran nas. Apa yang dilakukan? Setiap manusia yang mencari tentang Rasulullah dan Abu Bakar lalu mengatakan dia nggak lewat sini, kayaknya lewat yang lain, gitu ya. Dia nggak lewat sini pokoknya, jangan lewat sini, gitu kan. Nah, ini sebuah strategi juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari baginda Nabi dan juga ilham dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, wa man ma'ahu bima yarahu minal qaul. Ya, setiap kali orang, gitu ya, mau nyari tentang Rasulullah SAW dan Abu Bakar, langsung dia bilang kagak lewat sini, lewat jalan lain kayaknya, pokoknya nggak lewat sini, nggak pernah saya lihat, pokoknya gitu ya. Wa hakadha intalaqa ilaihima fis sabah jahidan fi qatlihima. Inilah yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh usaha kaum kafir Quraisy untuk membunuh baginda Nabi itu selalu gagal total. Ya, gatot lah bahasa kita. Ya, gagal total, kagak ada berhasil. Wa ada fis samai yahrisuhuma wa yusarrifun nasu anhuma. Allah Subhanahu wa taala yang langsung jaga beliau dari langit, ya, dari semua pencarian manusia dan pandangan manusia, ya. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian apa yang terjadi? Qudumu Quba. Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali itu singgah di sebuah desa namanya Quba. Ya. Jadi karena perjalanan yang ditempuh baginda Nabi itu bukan jalan biasa yang dilewati kafilah dagang kalau mau ke Madinah. Jauh perjalanannya, lebih jauh 2 kali, 3 kali lipat kalau nggak salah. Ya,
Makanya berhari-hari baginda Nabi sampai. Karena untuk mencegah itu, ya, ketahuan. Nah, Nabi SAW singgah di Madinah. Wa wasala Rasulullah SAW di Quba. Rasulullah sampai di Quba, fastaqbalahu man fiha wa aqama fiha. Maka Nabi disambut oleh semua orang yang ada di Quba. Wa aqama fiha, dan Nabi tinggal di situ bid'ata ayyamin, beberapa hari. Ketika disebut bid'ah, ya, bukan bid'ah, ya, nggak pakai dal ini, pakai dhad. Bid'ah itu artinya beberapa. Orang Arab ketika disebut bid'ah itu antara 3 sampai 10. Nah, ya, antara 3 sampai 10 itu bid'ah namanya. Tapi kalau bid'ah pakai dal, sesuatu yang katanya tidak pernah dilakukan baginda Nabi, bid'ah. Ya, nggak pernah dicontohkan baginda Nabi, bid'ah disebutnya. Tapi bid'ah pakai dhad itu artinya angka antara 3 sampai 10. Ya. Nah, di sini perlu kita tahsin juga, berarti ya, salah sebut beda maknanya. Ya, bid'ah atau bid'ah gitu ya. Ya. Nah, nazilan ala Kulsum bin Haddam, ya, beliau tinggal di rumahnya Kulsum bin Haddam. Nah, Kulsum ini laki-laki, Pak, ya, Kulsum bin Haddam, ya, haitsu adrakahu fiha Ali radhiyallahu anhu ba'da an adda anhu al-wada'i, ya, di mana Nabi SAW bertemu dengan Ali di rumah itu, ya, Ali bin Abi Thalib. Lah, kok Ali duluan datang gitu ya? Padahal kemarin kan Ali ketika Nabi keluar masih di mana? Di ranjangnya Rasulullah, ya kan? Ditemuin hampir ditebas Ali kan? Tapi begitulah. Untung disingkap dulu, ya. Disingkap dulu, ternyata Ali. Nah, dan Ali radhiyallahu ta'ala ketemu dengan baginda Nabi di rumah Kulsum bin Haddam ini. Ba'da an adda anhul wada'i ila ashabihi. Setelah beliau mengembalikan semua titipan-titipan orang-orang di Mekah itu. Ya. Jadi kan salah satu amanahnya ketika Rasulullah keluar, ya, Ali disuruh kamu tidur di ranjang saya. Ya. Lalu yang kedua, setelah itu nanti kamu kembalikan semua titipan-titipan orang-orang. Ya. Nah, ini bukti jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa baginda Nabi, ya, itu masih sangat dipercaya gitu. Kalau urusan-urusan dunia, titipan, amanah luar biasa. Beda dengan Yahudi. Ya. Yahudi itu kalau kita berdiri ketika nitip di sama dia aman, masih kita ini. Tapi kalau kita titip tinggalin, ya, kagak aman. Ya, besok udah dibilang, kapan kamu nitip sama saya? Kagak pernah. Gitu kan. Apalagi duit yang dititip hilang, Pak. Ya. Sampai sekarang udah itu. Titip di bank Yahudi error udah. Ya. Baik. Cuman ketika Nabi mendakwahkan Islam ini, mengajak mereka ke tauhid, mereka menolak. Itu yang disebut dengan hidayah kagak nyampe ke mereka. Ya. Padahal secara pribadi tahu betul gitu bahwa baginda Nabi SAW sangat amanah, sangat terpercaya. Tapi namanya hidayah, ya, Masya Allah, mereka nggak mau menerima. Ya. Nah, wa asasan Nabi SAW, ya, hunaka masjid Quba. Maka Nabi SAW membangun di situ masjid Quba, ya, masjid yang pertama, ya, wa huwal masjidul ladzi wasafahu Allah biqaulih, ya, yang maksudnya masjid yang pertama yang dibangun Nabi, ya. Kalau yang masjid yang pertama kan Masjidil Haram itu, ya kan, lalu Masjid Al-Aqsa, ya. Wa huwal masjidul ladzi wasafahu Allah biqaulihi, ya,
yaitu masjid yang Allah sebutkan sifatnya dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 108, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. Dan masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semenjak awal, ya, ahaqqu an taquma fi, itu lebih pantas kamu berdiri di situ untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau kita umroh singgah Masjid Kuba, sholat di situ kan, Summa wasala siyarahu ilal Madinah atau sayrahu ilal Madinah. Lalu Rasulullah SAW pun melanjutkan, ya, perjalanan beliau ke Madinah. Jadi beberapa hari tinggal di Kuba itu bisa bangun masjid, Pak. Nah, ini menunjukkan bahwa dulu bangun masjid sederhana betul, ya, enggak semewah sekarang, ya kan? Masjidnya, ya, namanya teknologi sederhana. Iya kan, kagak ada keren-kerenan. Keren namanya itu, yang ngangkat benda-benda tinggi-tinggi itu. Keren namanya. Keren lah ya. Keren apa keren? Keren udah. Ya, keran. Lah keran mah beda. Ya, keran mah yang isi air kan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid cuman temboknya doang, ya, atapnya pelepah kurmain, cuman di panggung-panggungnya itu taruh. Ya, ketika musim hujan, sholat di situ langsung nempel, ya, pasir di kening kita. Dulu begitu masjid, Pak. Ya, tapi getolnya mereka beribadah kepada Allah, rajin ke masjid luar biasa. Pantas generasi awal begitu. Sekarang karpetnya, tebal, ya kan, sampai belakang itu, ya, cuman 3 sap, ya kan. Ini tanda-tanda hidayah jauh juga ini. Kapan penuh sholat subuh itu kayak Jumatan, nah udah maju dari Islam itu, ya. Nah, Rasulullah SAW pun melanjutkan perjalanan beliau. Fadakhalaha lisnataini asyrah lailah, maka beliau masuk kota Madinah lithintai asyrah lailah khalat min Rabi'il Awal, pada tanggal 12 malam Rabiul Awal, ya, ala ma dzakarahul Al-Mas'udi, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Mas'udi. Mas'udi ini ahli sejarah juga, punya kitab namanya Mirwajul Zahab, ya, jilid 2 halaman 279, ya. Faltafata min haulihil ansar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, masyaallah, disambut oleh penduduk Ansar. Semua menawarkan diri, ya Rasulullah, tinggal di tempat saya aja, ya Nabi, di tempat saya aja, ya, gitu ya. Rasulullah, di rumah saya aja, gitu ya. Ya, kullun yumsiku zimama rahilatihi, ya, semuanya megang gitu, ya, pelana unta Nabi, ya, sambil tarik-tarik gitu. Ayo ya Rasulullah, ke rumah saya aja, ke rumah saya aja. Gitulah kalau orang mencintai seseorang, ya, ayo Rasulullah, gitu ya. Gimana? Saya membayangin gimana gitu kalau kita berada di situ. Ya Allah, ya, kayaknya kita juga kepingin begitu ya. Ya Rasulullah, di rumah saya aja. Rumah saya udah bagus, kemarin direhab, udah bertingkat sekarang, ya kan? Ya kan? Walaupun rumah saya belum direhab, kayaknya saya tarik juga unta Rasulullah. Ya Rasulullah, rumah saya aja belum sih direhab ya Rasulullah, tapi insya Allah. Ya, semua orang kepingin gitu tinggal bersama Nabi itu. Betapa mulianya beliau. Ya, ingin semuanya dapat berkah baginda Nabi. Ya. Yarjuna an-nuzula indahu, mereka berharap Rasulullah mau tinggal bersama, ya. Fakana sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahum, apa yang dikatakan oleh baginda Nabi, ya, sungguh kata yang sangat bijak yang tidak menyakiti semua orang, ya. Apa kata beliau?
ya, da'uha fa innaha ma'murah. Ya, biarin aja, nggak usah ditarik-tarik unta ini, dia sudah diperintahkan. Ya, gitu. Jadi nggak ada yang tersinggung gitu. Kalau orang nggak bijak kan bisa langsung bilang, siapa yang paling kaya di antara kalian di sini? Saya tinggal di situ aja, ya kan? Wah, semua tersinggung, ya nggak? Tapi Nabi nggak mengatakan demikian. Ya. Dengan kasih sayang beliau, kebijakan beliau, bilang biarin untanya jalan sendiri. Dia udah diperintah. Kagak ada yang tersinggung. Ya. Kagak ada yang sakit hati. Ya. Benar? Begitulah. Falam tazal rahilatuhu tasir. Ya. Terus saja untanya jalan. Ya. Fi fijajil Madinah, ya. Dan semua gang-gang Madinah itu jalan aja. Wasakakaha hatta wasalat ila marbad, ya. Sampai akhirnya unta ini berhenti, ya, ila marbat. Marbat itu kalau bahasa di sini ardun yujaffifu fiha tamr, ya. Kalau disebut marbat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebuah tempat orang biasa menjemur kurma. Ya. Jadi rata gitu, ya kan? Orang jemur kurma ada yang enggak rata tanahnya, enggak mungkin kan ya? Sama kalau kita jemur padi, nyari tempat yang rata gitu kan? Nah, unta ini berhenti di tempat yang lapang begitu, ya. Dapat orang biasa jemur kurma. Li gulamaini yatimaini, ya, milik dua orang anak yatim min Bani Najjar, ya, dari Bani Najjar, amama dari Abi Ayyub Al-Ansari, pas di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Nabi SAW pun mengatakan, ha huna al manzil insyaallah, ya, kita insyaallah bangun rumah di sini, kita tinggal di sini, ya, bangun rumah di sini, kata Nabi. Ha hunal manzil, inilah rumah yang akan kita bangun di sini, insyaallah, dengan izin Allah. Wa jaa Abu Ayyub fahtamala ar-rahila ila baitihi, ya. Maka maka Abu Ayyub pun datang, ya, sambil bawa, kalau gitu ya Rasulullah, ini tambatin dulu di rumah saya aja ini, ya, untanya ditambatin aja rumah saya. Nah, wa kharajat walaid min Bani Najjar, ya, maka anak-anak kecil, ya, dari Bani Najjar itu pun berhamburan keluar, ya. Fima yarwihi Ibnu Hisham, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hisham. Ibnu Hisham juga beliau ahli sejarah, ya, beliau punya kitab 4 jilid, ya, di rumah ada, ya. Cuma ketika saya baca, kenapa kecil-kecil banget hurufnya ini cetakannya. Nah, ini kalau selesai ini kayaknya kita baca itu ntar, ya. Nah, apa yang terjadi? Semua anak-anak kecil itu berhamburan kepingin ketemu Nabi, ya. Farahat bimiqdamin Nabi SAW, langsung mereka berhamburan ketemu baginda Nabi, ya, di depannya, ya. Wajiwaruhu lahunna, ya, ya. Kalau disebut walaid, sebenarnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jamak dari anak perempuan, ya, ya. Tapi enggak untuk umum, laki-laki itu ada di situ, maka disebutkan dengan anak-anak kecil, ya. Wah, semuanya datang ingin ketemu baginda Nabi, langsung semuanya berdekat-dekat gitu, ya, kepingin dipangku Nabi, ya. Wahunna yanshudna, ya. Nah, anak-anak kecil ini sudah bisa bikin syair, Pak. Masih kecil bisa bikin syair. Nahnu jiwaru man Bani Najjar, ya.
kami adalah tetangga dari Bani Najjar, kata mereka. Ya habadha Muhammad min jar, wahai kekasih kami, ya orang yang paling kami cintai, ya tetangga yang paling kami cintai, wahai Muhammad. Gitu kata anak-anak kecil ini, ya sambil berdendang gitu, sebut nasyid. Pantas, ya kecil-kecil udah bisa nyanyi gitu ya, bikin syair dari kecil dia diajarin, udah pinter bahasa Arab Pak. Kita mah kagak bisa, ya. Faqala alaihi salam lahunna, maka Nabi SAW pun bertanya kepada mereka, ya, atuhabbibnani, apakah kalian semua mencintai saya? Ya, faqulna, maka anak-anak kecil itu mengatakan apa? Naam, iya ya Rasulullah. Faqal, maka Nabi mengatakan, Allahu ya'lam anna qalbi yuhibbukumna. Ya, Allah Maha tahu bahwa hatiku pun mencintai kalian. Ya, Masya Allah. Nah dari sini Rasulullah mengajarkan ketauhidan itu juga dari sejak kecil. Ya, Rasulullah nggak mengatakan ketahuilah saya pun mencintai kalian. Ya, tapi beliau mengatakan Allah yang lebih tahu. Allah pun tahu saya mencintai kalian. Artinya ini pengajaran tauhid luar biasa, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketauhidan itu diajarkan dari semenjak kecil. Ya. Gitu ya. Dari semenjak kecil kita kasih tahu anak-anak kita, ya, apa yang perlu mereka tahu, ya. Kenapa harus sholat misalnya. Kenapa harus baik, ya. Ya, kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa harus sholat? Nah, karena Allah mencintai orang yang sholat. Gitu ya. Kenapa berbuat baik? Allah cinta sama orang baik. Gitu ya. Tanamkan ketauhidan itu. Sehingga mereka ke masjid pun senang. Ya. Melakukan sholat pun senang. Ya. Jangan langsung dibentak. Ya. Ke masjid nggak lu? Oh, bapaknya nggak ke masjid, ya kan? Gitu kan? Nah, di sini Nabi mengajarkan kepada kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa anak kecil itu pun harus tahu Allah dari semenjak kecil. Ya, jangan telat. Ya. Sudah dewasa, udah jenggotan, baru diajarin sholat. Males. Ya kan? Baik. Nah itu mungkin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pelajaran dan sekelumit kisah dan cerita sirah nabawiyah kita di mana Nabi sudah sampai ke Madinah. Ya, sampainya adalah 12 Rabiul Awal. Oke. Nah, insyaallah kedepannya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau Allah memanjangkan usia kita, insyaallah masuk ke pembahasan surah an maqamin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti Abi Ayyub. Ya, gambaran kedudukan baginda Nabi di rumahnya Abi Ayyub. Ya, bagaimana sikap beliau, ya, ketika bertamu di rumah orang gitu ya. Kita lihat besok. Ya, bagaimana akhlak beliau, ya, kita akan lihat, ya. Nah, diajarkan luar biasa di kisah ini, ya. Jangan sekarang, kalau dibahas sekarang nanti jam 9 selesai. Nah, panjang nih Pak, terus loh, 1, 2, 3, 4, 5 lembar. Halo, ya, jangan sekarang ya, ntar aja, oke? Puasa juga lanjut insya Allah kan? Lanjut. Oke dah, ditandain dulu gitu ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu mungkin yang bisa kita sebutkan untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah luar biasa, ya. Setiap perjalanan baginda Nabi itu adalah hidayah bagi kita yang ingin mencintai beliau. Ya. Setiap kisah
dari beliau itu adalah sebuah motivasi buat kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap langkah perjalanan hidup beliau adalah sebuah gambaran bagi kita bahwa kita hamba Allah memang seharusnya begitu. Ya. Ya. Menggantungkan diri hanya kepada Allah, enggak takut kepada manusia, gitu ya. Berani membela kebenaran. Ya, tidak takut walaupun manusia caci maki kita. Ya. Bapak rajin ke masjid dibilang nih sok soleh. Diem aja, Pak. Nggak usah dibalas, bilang kamu ya sok jahat. Jangan, biarin aja. Ya kan? Ya. Bapak rajin ngaji, biarin aja. Ngaji baik katanya gitu. Kamu ngerokok aja gitu, jangan balas juga, ya kan? Ya, pokoknya diamin aja. Lama-lama bosan sendiri dia, ya kan? Itulah. Nah, yang kita butuhkan ada jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan. Dan Nabi mengajarkan keistiqomahan ini bagaimanapun kondisinya. Ya. Dan banyak-banyak berdoa. Ya. Banyak doa. Maka dari awal sudah sampaikan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Ya. Insyaallah enggak ada pertanyaan kan? Enggak ada dah. Ya, cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.